Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hilda Triana dalam aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi dan praktik coaching bersama rekan sejawat dan pengajar praktik. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi
kemarin Bu Jana ada mencari Bu Hilda ya. Kemarin itu ada apa ya Bu Jana? Iya, gini loh Bu. Saya ini kan perwalian kelas 8 Ya. Jadi salah satu siswa saya itu sebenarnya ada sedikit permasalahan di dalam mungkin manajemen waktunya. Jadi dia tuh begini, kemarin ada 2 orang guru yang melapor ke saya, anak ini tugasnya yang tadinya harus 100% hanya mampu mengerjakan 60%. Padahal anak ini termasuk anak yang cerdas. Menurut saya memang begitulah di kelas itu. Nah, ternyata dalam 2 minggu yang lalu, hampir 2 minggu berjalan, anak itu 60% aja tugas 2 mapel yang tidak terpenuhi. Nah, jadi saya sudah menanyakan dengan anak itu apa penyebabnya, kenapa kok dalam 2 minggu terakhir itu sering tidak hadir ke sekolah. Yang bercerita sedikit ceritanya, kalau di sana dia ini bisa dikatakan tulang punggung keluarga. Nah, gitu. Jadi harusnya waktunya jam belajar, dia membuat jadwal jam belajar malam karena kelelahan. Jadi dia ketiduran, akhirnya terbengkalai tugas sekolahnya. Saya tuh mau sharing aja dengan Bu Hilda, kira-kira ada nggak solusi sehingga saya tuh bisa membuat anak ini kembali seperti yang dulu, ceria, kemudian mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Oh, jadi intinya tujuan Bu Jana menemui Bu Hilda ini adalah kita bisa sama-sama mendapatkan solusi agar anak tersebut bisa kembali sekolah dengan aktif kembali, ceria kembali. Itu tujuannya ya Bun ya. Tujuan dari kita bertemu kali ini. Oke, kalau boleh Bu Hilda mau tanya ini ya, apa yang sudah Bunda Jana lakukan? Apakah Bunda Jana pernah menanyai anak itu secara pribadi, memanggil anak itu berduaan saja, menanyai apa sih kendala-kendala sehingga tidak bisa aktif seperti dulu lagi, begitu sama anaknya secara pribadi, begitu berdua-duaan saja pernah? Pernah. Jadi makanya Bu Jana mengetahui tadi ya, mengetahui bahwa anak itu tulang punggung itu keluarga. Iya. Pernah Bu Jana juga mendatangi orang tuanya? Kalau untuk mendatangi orang tuanya, observasi ke rumahnya itu belum. Kamis ini rencananya. Ya, itu sudah ada rencana. Iya. Oke, untuk selanjutnya ini itu kan untuk orang tuanya belum, tapi untuk anaknya sudah. Nah sekarang kan Bu Jana wali kelasnya? Iya, wali kelas. Iya, wali kelasnya. Mungkin masih ada yang ditutupinya kira-kira ya. Pernah Bu Jana mengajak guru atau rekan-rekan lain yang ada di sekolah yang juga mengajar di kelas di situ bertanya bagaimana anak tersebut? Iya, ya guru yang bersangkutan itu yang 2 mapel tidak terpenuhi itu. Dulunya sih nilainya di semester awal, semester 1 tuh bagus, terpenuhi. Terus di semester kedua masuk semester 2 tidak terpenuhi. Nah, dan guru tersebut juga ada bertanya sedikit tuh, mau kok kenapa sih biasanya mampu aja menyelesaikan itu enggak. Nah, itu anaknya bilang pulang sekolah dia bekerja, jam 5 sore pulang, istirahat sebentar, nah malamnya harus menyelesaikan tugas dan sebagainya, tiduran. Pagi yang harusnya sudah siap sekolah kesiangan, akhirnya dia kurang termotivasi lagi gitu loh. Lebih banyak menghabiskan waktu buat bekerjanya itu. Berarti di sini Bu Jana sudah mengidentifikasi bagaimana anak tersebut ya, kenapa, karena sudah menggali dari anaknya, sudah menggali juga dari teman-teman yang mengajar di kelas tentang keadaan anak tersebut. Berarti memang sudah tahu keadaannya, tapi dalam hal ini Bu Jana belum ada menemui orang tuanya. Nah sekarang Bu Hilda mau tanya Bu Jana nih, kira-kira apa ya aksi Bu Jana untuk mengatasi masalah itu? Aksi yang akan Bu Jana lakukan berkaitan dengan timbal balik dari identifikasi yang telah Bu Jana lakukan tadi. Kira-kira apa? Yang pertama nih kan saya harus menemui orang tuanya nih. Nah ya betul sekali. Kenapa sih harusnya anak umur seperti itu kan belajar. Walaupun harus membantu orang tua ya seperlunya saja, tidak harus menjadi
tulang punggung ekonomi keluarga. Saya mau menanyakan itu. Kemudian melihat keadaan lingkungan anak itu, apakah di lingkungannya itu anak-anak seumuran dia Oh bekerja? iya, itu bagus sekali Bu Jana. Kadang kan anak tuh ikut-ikutan, Iya. kerja juga kayak si A, si B gitu. Terus yang berikutnya memotivasi anak ini karena dia tergolong anak yang cerdas, jadi jangan sampai prestasinya yang dulu di semester 1 menurun atau mungkin tidak mampu lagi diraihnya. Oh iya, wah itu rencana yang sangat bagus Bu Jana. Saya mendukung sekali dengan rencana yang akan Bu Jana lakukan itu. Dengan mendatangi anak tersebut, tidak hanya menemui orang tuanya, tetapi juga melihat keadaan lingkungannya. Tentunya juga bisa bertanya ya dengan tetangga-tetangga yang memang mengetahui. Karena memang kadang-kadang anak-anak itu ya di rumah lain, di sekolah berbeda, dengan orang lain dia bersikap beda, dengan orang tuanya berbeda. Jadi rencana aksi yang akan Bu Jana lakukan itu saya rasa sudah sangat tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Saya rasa jika rencana aksi itu Bu Jana lakukan, kita pasti insya Allah akan menemukan solusinya dari rencana itu. Nah sekarang kira-kira komitmen atau rencana itu kira-kira pasti akan dilaksanakan kapan Bu Jana akan melakukannya dari komitmen yang rencana aksi yang akan Bu Jana lakukan tadi? Insya Allah sebelum ulangan semester ini. Jadi masih ada waktu untuk anak itu mengejar ketertinggalannya kan Bu? Oh iya, betul sekali. Iya, jadi komitmennya untuk melaksanakan aksi dari rencana Bu Jana tadi akan dilaksanakan pada minggu ini sebelum ulangan semester kita ini ya. Iya. Artinya di sini Bu Jana sudah mendapatkan solusinya sendiri kan ya? Kan coba. Tadi anak itu kita belum tahu apa, kenapa. Nah, sekarang Bu Jana sudah memiliki solusi sendiri, sudah memiliki rencana, dan sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, sampai di sini kira-kira Bu Jana sudah memiliki gambaran untuk solusi yang dihadapi anak itu kira-kira terpecahkan apa tidak? Jika rencana dan aksi tersebut telah dilaksanakan oleh Bu Jana. Insya Allah, iya, Insya Allah. Jadi apa namanya ya? Buat saya kalau sudah berbagi dengan teman yang memiliki, kan kita pernah tahu ya kemarin juga ada siswa dan Bu Heida juga memotivasi si wali kelasnya. Nah kalau sudah sharing ini insya Allah bisa saya lakukan dan insya Allah anak itu bisa kembali seperti kemarin lagi. Alhamdulillah. Artinya solusinya sudah kita dapatkan ya. Sudah. Dengan rencana yang Bu Jana sendiri pikirkan, dengan komitmen yang Bu Jana sudah ingin lakukan. Nah, sekarang sepertinya sudah kita dapatkan solusinya. Bagaimana perasaannya? Tidak terpikir yang tidak lagi kan sudah dapat lega, solusi. yang pasti lega. Alhamdulillah. Jadi saya bisa paling tidak membantu siswa saya berhasil dalam melewati tahapan ini. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah begitu. Iya. Alhamdulillah. Berarti kan saya juga bisa juga memberikan nanti misalnya kalau terjadi pada saya dari rencana-rencana yang dilakukan Bu Jana, komitmen yang sudah Bu Jana lakukan itu juga bisa untuk saya lakukan jika nanti saya menemui siswa seperti itu. Iya. Berarti sudah selesai masalah kita ya? Iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini saya mau pamit dulu masuk kelas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah semangat ya menyelesaikan tugas-tugas sebelum masuk ke tema pendampingan. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin ya Bu, selamat hari raya. Apabila saya selama bertugas mendampingi Bu Ida dan kawan-kawan CDP lain ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bu Ida ya. Mudah-mudahan lebaran ini membuat kita semangat lebih baik lagi. Nah, sekarang bicara tentang pendampingan kali ini. Seperti biasa, yang pertama saya tanyakan proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan. Selama 1 bulan ini proses yang telah berjalan itu menyelesaikan tugas yang di LMS ya. Sedangkan untuk aksi nyatanya yang diterapkan itu secara daring karena sekolah kan selama 1 bulan ini libur bulan Ramadan. Jadi aksi yang dilakukan secara daring.
bisa kan. Ya, tetap terlaksana. Kemudian apa yang kelas ya yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat Bu Ida. Yang pertama, bagaimana pengalaman Bu Ida ketika meminta rekan guru itu mengobservasi praktek pelajaran yang Bu Ida lakukan di kelas. Alhamdulillah teman-teman di SMP 4 ini rata-rata saat kita meminta bantuan itu mereka care, langsung mau, jadi tidak perlu mendatangi satu mau satu, jadi mendatangi satu sudah langsung mau, jadi mereka dengan senang hati tidak keberatan untuk melakukan observasi masuk ke dalam kelas atau pembelajaran langsung. Karena mungkin tahu sudah Bu Ida Ya. durasi gitu ya. Kemudian menurut Bu Ida bagaimana praktek pembelajaran terjadi pada saat dilakukan observasi? Pada saat observasi, alhamdulillah itu pembelajaran sudah sesuai dengan RPP, namun dalam pelaksanaannya memang sudah runut, tapi perlu ada banyak hal juga yang masih perlu ditingkatkan kembali. Kemudian apa komentar dari guru yang mengobservasi setelah melakukan observasi praktek mengajar di kelas Bu Ida? Hal baiknya yang sudah berjalan itu peserta didik menurut observer yang di situ sudah dilibatkan secara langsung, dan juga ada saran dari observer bahwa perlunya untuk memanajemen waktu dalam pembelajaran. Perbaikan gitu ya. Ya, perbaikan untuk memanajemen waktu. Kemudian bicara tentang aksi nyata di modul 21 dan modul 22. Bagaimana tugas aksi modul 21 yang sudah kerjakan dan selesai? Sudah. Ada kendala atau kesulitan dalam Dan untuk modul 2.2-nya pembelajaran berdiferensiasi setelah RPP-nya sudah dibikin, pada saat pelaksanaan prakteknya di modul 2.2 bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ida selama mengerjakan tugas tersebut? Ya, merasa tertantang karena ini merupakan hal yang baru dan harus belajar lagi, jadinya saya perlu kembali untuk meningkatkan pengetahuan, belajar kembali, dan senang mendapatkan pengetahuan dari ini. Terus berusaha agar bisa menguasai materi-materi yang ada, setidaknya salah satu dari itu. Kemudian materi apa yang Bu Ida rasakan masih membingungkan kan dan harus dipelajari lebih dalam lagi? Ini materi yang terbaru ini yaitu mempelajari kalau misalnya RPP berdiferensiasi yang memuat KSE dan menentukan kelebihan atau kekurangan yang ada di sekolah, tentang aset-aset itu, juga tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki siswa. Itu perlu pembelajaran yang perlu ditingkatkan lagi, perlu pelatihan lagi, perlu ditingkatkan lagi, karena agak sulit itu untuk menentukan kekurangan kelebihan, karena kadang-kadang yang kita anggap itu kelebihan bisa jadi itu merupakan kekurangan, jadi perlu diperdalam lagi mempelajarinya. Yes, mudah-mudahan sukses ya Bu. Terima kasih banyak Bu Ida atas waktu, atas aksi nyata yang dikerjakan selama ini. Kita nggak terasa sudah sampai setengah ya, setengah perjalanan menuju pendidikan guru penggerak. Kita sudah masuk pendampingan keempat, hari Sabtu besok kita udah lokal 5 ya, tetap semangat karena kita udah separuh perjalanan, sehingga separuh perjalanan lagi mudah-mudahan dilalui dengan sukses. Amin. Ya, dan lulus dengan baik dan akhirnya bisa berdampak untuk sekolah. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.